Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor dinamika kependudukan. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai kualitas penduduk dan IPM. Kita langsung mulai saja. Mulai dari dinamika kependudukan. Sebelumnya kan kita juga sudah pernah mempelajari data kependudukan yang bermanfaat untuk menganalisis masalah kependudukan. Pemerintah dan pemangku kebijakan dapat menggunakan data kependudukan tersebut untuk mengetahui perkembangan dan perubahan penduduk. Jumlah komposisi dan kondisi penduduk berubah secara dinamis, karena memang dimungkinkan setiap hari itu terdapat penambahan dan pengurangan melalui adanya kelahiran ataupun terjadinya kematian. Nah, dari dinamika tersebut yang terjadi di kependudukan sering disebut dengan dinamika kependudukan. Lalu kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika kependudukan? Seperti yang saya sebutkan tadi, dinamisnya kependudukan itu dipengaruhi 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kita akan mulai pembahasannya dari kelahiran terlebih dahulu. Kelahiran atau natalitas. Kelahiran adalah peristiwa lahir atau keluarnya bayi dari rahim ibunya, baik melalui proses persalinan secara normal maupun lewat operasi secara medis atau yang sering kita dengar dengan istilah sesar. Peristiwa kelahiran akan menambah jumlah penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran adalah jumlah pasangan usia subur. Pasangan usia subur berpotensi tinggi untuk melahirkan bayi. Kelahiran yang masuk hitungan penambahan penduduk yaitu bayi lahir hidup. Status bayi yang dilahirkan ada 2, yaitu bayi lahir hidup dan bayi lahir mati. Lahir hidup dan lahir mati ya. Kan terkadang kelahiran itu bayinya memang dominan, alhamdulillah itu selamat ya atau masih hidup, tapi terkadang ada kejadian yang pada ibu melahirkan itu bayinya sudah meninggal atau mati. Diartikan lahir hidup itu adalah bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup yang ditandai dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti adanya gerakan pada bagian tubuh. Sedangkan lahir mati itu yaitu bayi yang dilahirkan dalam kondisi sudah tidak menunjukkan kondisi tanda-tanda kehidupan, seperti halnya tidak bergerak bagian tubuhnya ataupun tidak memiliki detak jantung dan denyut nadi. Tinggi rendahnya jumlah kelahiran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Jika jumlah kelahiran tinggi, maka dipastikan pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebaliknya, jika jumlah kelahirannya rendah, dipastikan pada wilayah tersebut tingkat pertumbuhan penduduknya juga rendah. Pada kelahiran sendiri ada beberapa faktor, yaitu ada pronatalitas, antinatalitas, dan angka kelahiran. Pronatalitas sendiri diartikan yang mendukung ya, atau positifnya dari kelahiran. Sedangkan antinatalitas yaitu faktor yang menghambat terjadinya kelahiran. Sedangkan angka kelahiran ini nanti untuk perbandingan atau perhitungan dari data realnya dibandingkan dengan rumus angka kelahiran ini tadi. Jadi kita bisa memperkirakan mengenai angka kelahiran pada suatu daerah. Langsung kita mulai saja mengenai pronatalitas. Pronatalitas atau faktor yang menunjang. Ada beberapa faktor yang menunjang tingginya jumlah kelahiran di suatu wilayah. Antara lain, yang pertama, menikah di usia muda. Seringkali kan kita melihat pernikahan usia muda ini memiliki potensi tinggi melahirkan anak lebih banyak, karena kan rentang pernikahannya menjadi semakin panjang ya, karena sudah menikah dari saat usia muda ini. Misalkan ya udah saat usia 19 sampai berapa, kisaran 40-an biasanya masih, atau ke atas lagi masih bisa memiliki anak kan ya. Jenjangnya kan semakin panjang dibandingkan bila
ada pernikahan yang usianya mungkin di atas 30-an, yang jenjangnya rentannya kan untuk masa suburnya kan semakin pendek ya dibandingkan dengan yang menikah muda ini. Contohnya itu pada era dahulu memang banyak orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih muda dengan alasan mereka malu jika anak perempuannya terlambat untuk menikah. Alasan lain karena anak perempuannya sudah dilamar dan anggapan tidak baik jika menolak lamaran dari seseorang. Selain itu, kasus pernikahan usia muda juga disebabkan karena adanya banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Berikutnya adanya anggapan anak adalah pembawa rezeki. Nah ini pemikiran ini seringkali adalah pola pikir lama karena memang pada pola pikir lama itu diibaratkan semakin banyak memiliki anak diharapkan orang tuanya itu mendapatkan rezeki yang berlimpah seperti itu. Ketiga, anggapan anak adalah sumber tenaga kerja untuk membantu orang tua. Pada beberapa negara berkembang, ada banyak keluarga yang memiliki anak dalam jumlah besar dengan maksud agar anak mereka dapat membantu pekerjaan orang tuanya. Jadi kan bisa lebih meringankan beban ekonominya. Yang keempat, anggapan anak adalah tumpuan hari tua. Anak adalah tempat untuk bersandar setelah seseorang mulai memasuki masa tuanya. Dengan memiliki banyak anak, orang tua akan senang karena pada saat beranjak menua, mereka dapat bertumpu atau ikut hidup dengan anak-anaknya. Berikutnya, anak adalah kebanggaan orang tua. Anak adalah sumber kebanggaan bagi orang tua memang. Semakin memiliki banyak anak, apalagi anak yang diharapkan sukses oleh orang tuanya, pasti orang tuanya akan bangga. Kemudian ada anggapan memiliki anak harus lengkap laki-laki dan perempuan. Jadi memang kan ada orang tua yang ingin memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki. Bila hanya orang tua tersebut baru memiliki anak perempuan sehingga ingin menambah anak lagi, anak yang diharapkan kelahirannya adalah anak laki-laki. Itu tadi contoh-contoh dari pronatalitas. Berikutnya masuk pada antinatalitas atau penghambat dari kelahiran. Yang pertama adalah pelaksanaan program keluarga berencana. Di Indonesia sendiri mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dimulai sejak kemerdekaan dan puncaknya bertambah dengan cepat pada era 70-an. Untuk menghambat agar laju pertumbuhan tersebut, pemerintah pada masa itu mencanangkan program keluarga berencana yang diharapkan terkontrolnya pertumbuhan penduduk. Kemudian pembatasan usia menikah. Upaya lain dari pemerintah yaitu menerbitkan undang-undang yang membatasi usia pernikahan. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang minimal usia pernikahan itu adalah 19 tahun. Kemudian adanya pembatasan tunjangan. Seringkali kan saat seseorang bekerja itu mendapatkan tunjangan untuk keluarganya. Nah, dari tunjangan tersebut ada pembatasan. Biasanya itu yang ditanggung oleh perusahaan atau lembaga yang mempekerjakannya itu menanggung hanya 2 anak saja. Untuk selebihnya tidak. Maka dari itu kan diharapkan memang untuk keluarga yang sekarang itu cukup memiliki 2 anak saja. Berikutnya menunda usia menikah. Penundaan usia menikahnya sendiri juga disebabkan beberapa faktor. Yang pertama memang belum siap. Kemudian adanya ingin fokus terhadap karir terlebih dahulu. Kan sering ya, memang seperti halnya fokus untuk mengejar jenjang karir yang lebih tinggi dulu. Kemudian ada juga masalah kontrak kerja. Ini biasanya untuk fresh graduate itu memang yang bekerja di perusahaan swasta ya biasanya. Itu diharapkan tidak
menikah dulu pada masa kontraknya. Yang terakhir ada menunda memiliki anak atau belum siap memiliki anak. Karena memang bagi beberapa orang tua memiliki anak itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Jadi mereka harus siap secara finansial maupun secara mental. Tidak hanya menyiapkan mental saja, karena memang anak itu kembali lagi kan suatu kebanggaan untuk orang tuanya. Jadi terkadang orang tua itu ingin mempersiapkan betul-betul untuk anaknya. Itu tadi contoh-contoh mengenai antinatalitas. Kemudian kita masuk pada angka kelahiran. Angka kelahiran merupakan angka yang menunjukkan jumlah kelahiran dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam rentang 1 tahun, dan dalam setiap 1000 penduduk. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus angka kelahiran kasar seperti ini, CBR atau Growth Birth Rate dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan B ini birth atau angka kelahiran, yang P ini jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan angka 1000 itu angka pembanding atau konstanta. Nah, yang kemarin kan pada rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan nilainya kan 100. Nah, sedangkan untuk angka kelahiran dan angka kematian nanti kita menggunakan angka 1000 sebagai pembandingnya. Untuk kriteria angka kelahiran sendiri, yang bisa dikatakan angka kelahiran tinggi itu bila hasil perhitungan CPR ini yaitu angka kelahirannya lebih dari 30 ya, yang dari setiap 1000 penduduk yang ada. Untuk sedang itu rentangnya perhitungan dengan hasil 20-30. Sedangkan untuk rendah itu hasilnya di bawah 20. Nah, ini pengkategoriannya ya untuk angka kelahiran. Kita masuk ke contoh soalnya. Berdasarkan data demografi di Kabupaten Sukomakmur pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten Sukomakmur pada tahun tersebut sebesar 14.000 kelahiran. Berapakah angka kelahiran kasar di Kabupaten Sukomakmur pada tahun 2017? Tadi kan rumusnya CBR sama dengan B per P dikali 1000 ya. B-nya kan ini 14.000. P jumlah penduduknya 1 juta dikali 1000, tinggal dicoret, ini juga dicoret, nah, dan hasilnya kan 14. Jadi angka kelahiran kasar di Kabupaten Sukomakmur pada tahun 2017 adalah 14, yang artinya terdapat 14 kelahiran bayi dalam setiap 1000 penduduk. Selanjutnya kita masuk kepada kematian atau bisa disebut mortalitas. Kematian adalah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan pada seseorang secara permanen. Antara lain tidak adanya lagi denyut nadi, detak jantung, hembusan nafas, ataupun gerakan tubuh. Kematian merupakan faktor alami yang berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Jika jumlah kematian di suatu wilayah tinggi, maka dipastikan pertumbuhan penduduknya akan lambat. Sebaliknya, jika jumlah kematian rendah, maka dipastikan pertumbuhan penduduk alami di wilayah tersebut cenderung meningkat. Mortalitas dipengaruhi beberapa faktor, hampir sama dengan kelahiran. Ada faktor pro-mortalitas, anti-mortalitas, dan untuk perbandingannya nanti kita akan menghitung dengan angka kematian. Kita langsung saja masuk pada pro-mortalitas atau pendorong atau hal yang mempertinggi angka kematian. Yang pertama, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah. Rendahnya tingkat kesehatan disebabkan salah satunya adalah pola hidup sehat.
Misalnya, jarang berolahraga, asupan makanan yang sembarangan, serta kebiasaan-kebiasaan buruk seperti halnya minum minuman keras, merokok, dan pemakaian obat-obatan terlarang. Kemudian, prasarana kesehatan yang tidak memadai. Contohnya, sedikitnya jumlah rumah sakit yang ada di wilayah tersebut, profesionalisme tenaga medis yang rendah, tingkat pelayanan kesehatan yang rendah, kualitas dan kuantitas obatnya juga rendah. Contoh berikutnya, lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal dan tempat kerja yang buruk ataupun kotor dapat berpengaruh pada kesehatan penduduk. Lingkungan yang tidak sehat akan banyak ditinggali oleh kuman, bakteri maupun virus yang dapat membahayakan kesehatan penduduk. Kemudian terjadinya peperangan atau konflik sosial. Peperangan yang terjadi di suatu negara dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, dan itu pasti akan meningkatkan tingkat kematian. Kemudian terjadinya bunuh diri dan pembunuhan. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri. Salah satu faktor yang paling menyebabkan bunuh diri adalah tekanan psikis ataupun ekonomi. Sedangkan pembunuhan itu terjadi karena adanya tindak kriminalitas biasanya. Kemudian adanya kecelakaan transportasi dan kecelakaan industri. Tidak jarang kan kecelakaan transportasi itu memakan korban jiwa. Selain itu, pada proses produksi suatu industri, terkadang itu dapat menyebabkan kecelakaan pada prosesnya. Dan kemudian ada bencana alam. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini pada awal tahun sering terjadi bencana alam. Contohnya saat melihat baru-baru ini adanya gempa, kemudian adanya juga banjir. Masuk pada anti-mortalitas atau faktor yang menghambat jumlah kematian penduduk. Pertama, lingkungan yang bersih, sehat, dan terawat. Pastinya kan lingkungan yang bersih memiliki dampak positif bagi keseharian atau kehidupan kita ya. Pasti imun kita semakin terjaga karena memang lingkungannya bersih. Kemudian prasarana sarana kesehatan yang memadai. Lengkapnya fasilitas rumah sakit dan banyaknya perawat ataupun dokter itu menjamin kita dalam kesehatan ya. Kemudian kehidupan beragama yang taat membuat hidup tenang dan bahagia. Ini berkaitan dengan ketenangan jiwa kita ya. Jadi kita itu tidak terlalu stres dalam menjalani kehidupan. Ini berkaitan dengan ajaran agama juga melarang melakukan bunuh diri dan pembunuhan. Kan setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Dalam artiannya melarang kita untuk bunuh diri dan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Kemudian, tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. Masyarakat dengan tingkat kesehatan yang tinggi dapat menghambat jumlah kematian di suatu wilayah. Menerapkan perilaku hidup sehat dengan selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Dan rajin olahraga tentunya. Dalam artinya, jika masyarakatnya sehat, itu tidak berpotensi menularkan penyakit pada masyarakat yang lain. Intinya seperti itu. Nah, kesadaran dalam berlalu lintas. Tadi kan pada pro mortalitas, seringkali kematian itu terjadi karena adanya kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, kesadaran kita saat berkendara mobil ataupun motor itu sangat harus diperhatikan. Karena di jalan raya, itu keselamatan kita atau keselamatan orang lain itu berawal dari kesadaran dalam berlalu lintas. Contohnya ya, kita harus selalu memakai helm, tidak menerobos lampu lalu lintas, dan tidak bermain gadget saat berkendara. Itu. Masuk pada angka kematian. Angka kematian merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dalam kurun waktu tertentu, biasanya juga 1 tahun, dan dalam setiap 1000 penduduk.
Untuk rumusnya seperti ini. CDR, D-nya ini kan death ya, atau kematian, sama dengan D per P kali 1000. Untuk secara garis besarnya rumusnya sama dengan rumus kelahiran. Meterannya seperti ini. Dan untuk pengkategoriannya adalah rendah pada angka kematian yang hasil nilainya yaitu di bawah 10. Perbandingannya masih sama yaitu 1000 tadi. Jadi setiap di bawah 10 kematian pada 1000 penduduk. Sedangkan sedang itu range-nya 10 hingga 20. Sedangkan tinggi itu range-nya mencapai lebih dari 20. Lebih dari 20 ya. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Berdasarkan data demografi di Kabupaten Telaga Yasa, pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Jumlah kematian yang terjadi di Kabupaten Telaga Yasa pada tahun tersebut sebesar 6.000 kematian. Berapakah angka kematian kasar di Kabupaten Telaga Yasa? Kita masukkan ke rumusnya tadi kan. CDR, kalau kelahiran CBR. Ini di per P atau DP dikali 1000. Death-nya, angka kematiannya kan berarti 6.000. Jumlah penduduknya 1 juta. Dikali 1000. Tinggal kita coret seperti ini. Dan hasilnya 6. Jadi, angka kematian kasar di Kabupaten Telaga Yasa pada tahun 2017 adalah 6, yang artinya terdapat 6 kematian dalam setiap 1000 penduduk. Itu tadi pembahasan mengenai kelahiran dan kematian. Berikutnya kita akan masuk pada migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan menetap dengan melewati batas negara atau politik ataupun batas administrasi, dalam artiannya bagian dari negara. Dikatakan migrasi jika minimal waktu tinggal penduduk tersebut melebihi 6 bulan pada lokasi tersebut. Indonesia memiliki kondisi wilayah beraneka ragam sehingga mendorong penduduk melakukan migrasi menuju daerah yang lebih potensial. Migrasi penduduk ke daerah potensial mendorong pemusatan penduduk. Pemusatan penduduk dipengaruhi oleh potensi alam, sarana dan prasarana, serta kondisi ekonomi. Berdasarkan cakupan wilayah yang dituju, migrasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi domestik. Dalam migrasi domestik sendiri nanti dibagi menjadi dua ya, yaitu mengenai transmigrasi dan urbanisasi. Kita akan membahas mengenai migrasi internasional terlebih dahulu. Migrasi internasional. Secara garis besar, sebagian besar migran melakukan migrasi lintas negara karena dipicu faktor ekonomi pastinya. Orang melakukan migrasi karena adanya perbedaan upah atau wage gaps. Migrasi internasional digolongkan menjadi 3, yaitu migrasi adalah masuknya penduduk ke suatu negara. Jadi masuk misalnya ke suatu wilayah ini ya, ke negara. Nah, dan orangnya disebut dengan imigran. Berikutnya ada imigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara atau orang yang melakukan aktivitas emigrasi disebut dengan emigran. Imigrasi dan emigrasi ini sebenarnya saling berkaitan. Misalkan kan Indonesia ke Jepang. Nah, kalau di Indonesia itu orang tersebut disebutnya emigrasi, sedangkan saat orang Jepang melihat orang Indonesia masuk ke Jepang disebutnya imigrasi karena masuknya penduduk suatu negara. Nah, yang terakhir ada emigrasi, kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah lama tinggal dan menetap di negara lain. Itu tadi kita lanjutkan dari contohnya tadi ya, orang Indonesia yang di Jepang. Biasanya kan ada yang bekerja itu udah kontrak berapa tahun, misalnya kan sampai
8 tahun. Nah, setelah mengumpulkan uang yang banyak, nah dia pulang ke negaranya, yaitu pulang ke Indonesia lagi. Ini tadi prosesnya disebut dengan emigrasi. Itu ya, migrasi internasional. Berikutnya masuk pada migrasi domestik, atau langsung saja masuk pada transmigrasi. Jadi transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang minim penduduknya atau masih sedikit ya, jarang penduduknya, dan masih dalam satu lingkup negara. Contohnya sering terjadi transmigrasi itu dari Pulau Jawa yang sangat padat penduduk ke Kalimantan ataupun Sumatera. Tujuan transmigrasi adalah untuk pemerataan sebaran penduduk agar tidak terkonsentrasi. Di Indonesia kan saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Nah, maka dari itu dengan adanya transmigrasi diharapkan terjadi pemerataan penduduk di Indonesia. Berdasarkan penyelenggaraannya, transmigrasi dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Kedua, ada transmigrasi spontan atau transmigrasi yang dilakukan atas keinginan dan biaya sendiri. Ketiga, ada transmigrasi sektoral, yaitu transmigrasi yang dilakukan atas kerjasama dua daerah dengan biaya ditanggung oleh daerah asal maupun daerah yang dituju. Kemudian ada transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam lingkup wilayah sempit, misalnya wilayah satu provinsi. Contohnya seperti ini. Misalkan ini ada dari daerah ini Kabupaten Wonogiri bertransmigrasi ke daerah Jepara. Nah, ini kan masih lingkupnya satu provinsi Jawa Tengah. Jadi bisa dikatakan ini transmigrasi lokal. Berikutnya ada transmigrasi bedol desa. Transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa beserta dengan aparat dan perangkat desanya. Transmigrasi bedol desa ini dilakukan karena hal-hal tertentu dan mendesak, misalnya karena adanya bencana alam yang merusak lingkungan alam dan tidak bisa ditinggali lagi sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut terpaksa pindah untuk bertransmigrasi. Misalnya kan terjadi bencana longsor di suatu wilayah, ini misalkan gunung, terjadi longsoran pada suatu desa. Nah, itu kan desanya berarti rusak dan tidak dapat ditinggali lagi. Maka dari itu orang-orang ini berpindah atau bertransmigrasi ke daerah lain. Jadi ini keseluruhan daerahnya ya, baik itu warganya ataupun aparat perangkat desanya. Kita akan membahas mengenai urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi merupakan faktor non-alami yang mempunyai dua sisi yang berlainan bagi wilayah yang dituju dan ditinggalkan. Yang pertama ada faktor pendorong. Ini dalam artinya dari desanya ya, yaitu prasarana-sarana kehidupan yang kurang memadai di desa. Terus sedikitnya lapangan kerja di sektor pertanian. Kemudian rendahnya upah pekerja, serta ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena memang biasanya di pedesaan itu jarang ada perguruan tinggi, serta adanya tekanan adat. Jadi kan ada aturan-aturan adat tertentu yang memang tidak boleh dilanggar. Berikutnya, menyempitnya lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian ini dibangun menjadi industri ataupun perumahan. Sedangkan faktor penarik atau dari kotanya ya ini. Pertama, prasarana-sarana kehidupan yang lengkap, banyaknya lapangan kerja, tingginya nilai upah pekerja, banyaknya pilihan studi karena memang terdapat banyak
perguruan tinggi di daerah kota. Dan terakhir, tidak adanya adat yang mengikat. Jadi kan memang nilai adat di perkotaan itu minim ya, tidak seperti di desa. Itu tadi pembahasan mengenai migrasi. Jadi kan memang dinamika kependudukan dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Yang pertama, kelahiran dan kematian. Itu bisa disebut dengan faktor alamiah. Sedangkan migrasi ini adalah faktor non-alamiahnya, karena itu perhitungannya dihitung dari perpindahan penduduknya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada Bapak melalui WA. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.